apakah komunikator yang efektif itu terbentuk atau dilahirkan? Bisa angkat tangan atau menulis 1 kalau itu terbentuk dan 2 kalau dilahirkan. Silakan. Atau bisa unmute. Mungkin lebih gampang unmute, langsung aja ngomong. Oke, banyak yang terbentuk ya. Bentuk, Bu. Ya. Banyak orang percaya bahwa komunikator yang efektif itu dilahirkan juga. Mereka pikir kalau mereka sudah tahu apa yang dibicarakan atau apa yang akan dibahas, dan mereka bagus, udah bisa langsung ngomong aja. Tetapi sebenarnya kita atau saya itu sering menghadapi sebetulnya isinya tuh bagus, yang dibicarakan itu bagus, tapi kita sulit mengerti. Jadi untuk bisa menarik perhatian daripada peserta atau untuk bisa membuat topik itu relevan, itu yang mungkin masih kurang. Jadi dari segi isi mungkin bisa gitu ya. Saya percaya bahwa komunikator yang efektif itu terbentuk. Dalam waktu 1,5 tahun saya di Toastmaster, saya sudah melihat transformasi dari seseorang yang tadinya awalnya tidak percaya diri, takut melakukan pidato, menjadi seseorang yang fasih atau sudah pintar untuk melakukan pidato. Contohnya yang di grup ini aja, itu Rena dan Michael. Itu saya lihat dari awal Rena dan Michael itu bergabung di Toastmaster, hingga sekarang transformasinya bisa dilihat sendiri. Michael itu adalah mentee saya. Pada waktu pertama kali saya bertemu dengan Michael, itu Michael sudah bergabung 7 bulan di Toastmaster. Jadi hanya beda 1 bulan dengan saya waktu itu. Karena saya bergabung Oktober 2019, Michael bergabung November 2019. Tetapi Michael baru menyelesaikan pidato memecah kebekuan. Jadi 7 bulan tuh hanya 1 pidatonya. Terus saya tanya, kenapa? Saya tidak tahu, Bu, apa yang mau dibicarakan. Dan saya takut. Saya tidak tahu bagaimana saya menyampaikannya. Ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh kita semua. Setelah saya berbicara dengan Michael mengenai tantangan dan masalahnya dan apa yang harus dilakukan, saya minta Michael untuk melakukan pidato setiap 2 minggu. Dan Michael melakukannya. Sekarang, Michael adalah presiden Eagle Club. Ini satu klub dengan Rena. Dan juga, apa yang didapat di Toastmaster itu tidak hanya berlaku di Toastmaster, tetapi juga di tempat kerja Michael. Karena Michael itu sebagai marketing. Jadi dia sering melakukan presentasi. Akhirnya karir dan bisnis Michael itu menanjak, ya. Saat ini dia tidak bisa hadir karena dia harus presentasi di depan calon-calon pembeli gudangnya itu yang lagi dipasarkan oleh Michael. Ya, jadi saya melihat transformasinya itu luar biasa. Kemudian banyak yang menanyakan, apakah hal yang paling ditakutkan orang di dunia ini bukan kematian, tetapi berbicara di depan umum itu hal nomor 1 yang ditakutkan oleh orang-orang di dunia. Itu berdasarkan survei. Jadi bukan cuma orang ngomong aja, tapi ada surveinya. Nah, ini saya mau menyampaikan selamat kepada para peserta Speechcraft yang sudah mengambil langkah pertama untuk menjadi komunikator yang efektif dengan mengikuti Speechcraft ini. Di Speechcraft ini kita belajar mengenai dasar kemampuan komunikasi. Kita untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik, itu kita perlu berlatih dan berlatih. Dan Toastmaster adalah salah satu tempat yang aman untuk kita bisa membuat kesalahan dan belajar bersama. Ini adalah suatu komunitas yang sangat suportif. Mari kita review apa yang sudah kita pelajari di Speechcraft ini. Jadi pertama, kita belajar mengenai memilih topik.
Kemudian mengenai struktur daripada pidato. Tujuan pidato, bahasa tubuh, variasi vokal, kata-kata kuat, menerima dan memberikan masukan atau umpan balik. Semuanya ini adalah dasar daripada kemampuan kita untuk berbicara di depan umum dan menjadi komunikator yang efektif. Tetapi kalau kita mau meningkatkan, kita perlu berlatih dan berlatih. Apakah kita bisa naik sepeda hanya mendengarkan teman atau orang tua kita memberikan instruksi atau membaca panduan? Kalau saya nggak bisa, karena pada waktu kecil itu saya harus benar-benar naik sepedanya, jatuh berkali-kali, dan ini dengkul dan ininya saya tuh sampai luka-luka gitu ya, sampai sakitlah berhari-hari gitu. Nah ini sama dengan kalau kita belajar menjadi komunikator yang efektif. Kita perlu latihan dan membuat kesalahan, menerima umpan balik, latihan lagi, dan selanjutnya. Dengan kita mempunyai kemampuan untuk meningkatkan berbicara di depan umum dan kepemimpinan, itu pertama kita merasa lebih percaya diri. Yang kedua, itu kita bisa menyampaikan ide kita dengan baik. Yang ketiga, itu kita bisa meningkatkan bisnis. Kalau untuk yang pengusaha atau yang bekerja di marketing ya. Yang keempat, itu kita bisa meningkatkan karir atau usaha kita. Karena dengan kemampuan komunikasi yang lebih baik, saya yakin karir kita bisa lebih meningkat. Jadi bukan hanya kemampuan teknikal aja yang bisa mendukung untuk kita menjadi lebih baik atau meningkat secara karir kita. Toastmaster itu adalah salah satu alat yang akan membantu kita untuk sukses di hidup kita. Baik secara finansial maupun kebahagiaan. Karena di Toastmaster itu ada beberapa elektif yang bisa kita pilih untuk membuat pikiran kita itu positif. Dengan pikiran positif, kita menjadi lebih bahagia. Kemudian juga kalau karir kita progres atau bisa meningkat, bisnis kita meningkat, secara finansial kita juga bisa meningkat kemampuan untuk finansialnya. Apa keuntungan untuk bergabung dengan Toastmaster? Ada 5 keuntungan bergabung dengan Toastmaster. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Dan di sini itu kita bukan cuma melihat manual atau mendengarkan instruksi, tetapi benar-benar berlatih, baik komunikasi maupun kepemimpinan. Jadi kita berlatih di dalam situasi yang real, yang benar-benar. Jadi kita ada proyek-proyek yang kita di mana harus memimpin suatu tim, atau kita mau berinvolve di dalam organisasi Toastmaster dengan menjadi club officer, area officer, division officer, ataupun district officer. Itu kesempatan itu amat sangat luas. Yang kedua, itu kita mendapatkan pathways atau modul di dalam Toastmaster, di mana ada 11 pilihan sesuai dengan minat kita. Ya. Jadi kalau untuk yang member baru, itu nanti kalau tidak tahu mana pathway yang cocok, itu ada self-assessment. Jadi di situ apa sih yang kita pengen kita lebih fokus. Cuman kalau yang member baru, kalau saya mungkin rekomendasi presentation mastery. Itu yang menurut saya yang dasar untuk yang member baru. Tetapi pilihannya banyak, jadi tergantung dari masing-masing member. Dan untuk setiap tingkat dan setiap pas yang kita selesaikan, itu kita mendapatkan sertifikat yang dikenal secara internasional. Ya. Kemudian yang ketiga, itu mendapatkan mentoring. Jadi mentoring baik sebagai member baru maupun ada juga mentoring yang sedikit lebih lama. Jadi ada 6 bulan karena di
Toastmaster itu ada program mentoring, di mana satu mentor harus mendapatkan mentee. Dan itu di mana saya mentoring Michael waktu itu, jadi selama 6 bulan. Itu kita memberikan apa jangka pendek kita goalnya, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Dan itu amat sangat membantu. Yang keempat, itu kita mendapatkan jaringan yang luas, karena Toastmaster ini ada di seluruh dunia. Ada di 145 negara, dengan 324.000 member, dan 16.200 klub. Jadi tidak hanya jaringan kita di Indonesia, tetapi bisa di luar negeri. Dan kemudian kita mempunyai komunitas yang suportif, yang lingkungannya positif, di mana kita bisa membuat kesalahan dan tempat kita untuk bertumbuh. Untuk semua investasi itu, untuk member baru, ada tambahan $20 untuk yang pertamanya, setiap 6 bulan $45. Jadi amat sangat murah karena Toastmaster adalah organisasi nirlaba, di mana kita adalah komunitas, keluarga, dan membangun jaringan untuk saling mendukung tempat kita belajar bersama-sama. Ada pepatah yang mengatakan the best investment you can ever make is in yourself. Itu oleh Warren Buffett. Sekarang apakah komunikator yang efektif itu terbentuk atau terlahir? Apakah Anda bisa menjadi komunikator yang efektif? Whether you think you can or you think you can't, you are both right. Itu Henry Ford. Artinya apa? Itu semuanya ada di dalam pikiran kita. Semuanya tergantung dari kemauan kita. Harus keluar dari dalam hati kita, dari dalam perasaan kita bahwa kita mau untuk belajar, untuk meningkatkan diri. Jadi menurut saya tunggu apa lagi? Toastmaster adalah pilihan yang sangat tepat untuk memajukan diri kita di dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan dan mencapai cita-cita kita dalam hidup menjadi sukses dan bahagia. Silakan hubungi saya kalau untuk pendaftaran di Toastmaster atau ada pertanyaan.